Dalam sepak bola, kadang-kadang kekalahan itu bisa terasa. Ya, kayak sebuah kemenangan. Aneh kan? Hari ini, kita bakal bedah tuntas sebuah cerita luar biasa di mana tim yang kalah justru dapat pujian setinggi langit. Yuk kita mulai. 1-0. Kalau kita lihat di atas kertas, ya inilah skor akhir final FIFA Series 2026 antara tuan rumah Indonesia dan Bulgaria. Angka yang kelihatannya simpel banget, tapi cerita di baliknya, wah, jauh lebih rumit dari itu. Hasil akhirnya udah jelas, Indonesia harus terima posisi sebagai runner-up. Coba bayangin deh, buat puluhan ribu supporter yang udah memadati Gelora Bung Karno, ini jelas pil pahit yang harus ditelan. Tapi, disinilah ceritanya jadi super menarik. Kenapa justru media dari negara yang menang malah menyebut Indonesia sebagai tim yang mainnya lebih bagus? Ini dia pertanyaan besarnya yang bakal kita jawab bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sudut pandang yang paling gak disangka-sangka. Pujian dari pihak lawan. Karena untuk benar-benar ngerti kenapa kekalahan ini terasa istimewa, kita harus lihat gimana media Bulgaria sendiri memandang pertandingan ini. Dan pujian ini bukan datang dari sumber sembarangan ya. Ini adalah pandangan dari media olahraga yang kredibel banget di Bulgaria, namanya Top Sport. Jadi ini analisis yang datang langsung dari pihak pemenang. Jadi, Top Sport ini menulis, Indonesia lebih unggul dalam penguasaan bola, tetapi Bulgaria menciptakan peluang mencetak gol yang lebih baik. Nah, dari satu kalimat ini aja, udah langsung kelihatan kan, ada dua strategi yang benar-benar berlawanan di lapangan. Pujian tadi langsung membawa kita ke inti dari analisis taktis pertandingan ini, benturan gaya bermain. Jadi, gimana sih sebenarnya dua strategi yang beda banget ini beradu di atas rumput hijau? Jadi gini, di satu sisi kita punya Indonesia, mainnya agresif, dominan banget pegang bola, dan ngepres terus tanpa henti. Nah, di sisi lain ada Bulgaria. Mereka mainnya sabar, bertahan rapat, dan cuma nunggu satu momen yang pas buat melancarkan serangan balik yang mematikan. Dua filosofi yang kontras banget. Terus, apa sih artinya efektif dalam pertandingan ini? Gampangnya gini, ini tuh kemampuan buat menciptakan peluang gol yang lebih bahaya, meskipun timnya gak banyak pegang bola. Nah, itulah kunci dari permainan Bulgaria malam itu. Dan inilah yang bikin agak ironis, pembeda di pertandingan ini, satu-satunya gol itu ternyata bukan lahir dari permainan terbuka yang seru. Golnya justru datang dari titik putih, sebuah penalti di menit ke-38 yang disahkan oleh VAR. Ini jadi bukti betapa tipisnya margin antara kedua tim. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling dramatis, yang paling bikin deg-degan. Nyaris juara. Di babak kedua, ceritanya hampir aja berbalik 180 derajat. Tertinggal satu gol bukannya bikin skuad Garuda loyo. Justru sebaliknya, mereka keluar di babak kedua dengan semangat yang lebih membara. Serangan Indonesia itu benar-benar kayak gelombang. Gak ada hentinya menggempur pertahanan Bulgaria buat cari gol penyeimbang. Dan disinilah momen-momen yang bikin seisi stadion nahan nafas. Serangan Indonesia makin menjadi-jadi. Pertama, tendangan super keras dari Ole Romeni kena Mister Gawang. Belum selesai kagetnya, giliran sundulan Rizky Ridho kena Mister Gawang lagi. Dua kali, cuma beberapa inci yang memisahkan Indonesia dari gol. Coba dibayangin, jadi kiper Bulgaria, Dimitar Mitov. Dia pasti udah pontang-panting di bawah Mistar, dan dua kali itu, dia cuma bisa bilang makasih sama tiang gawangnya. Tekanan dari para pemain Indonesia bener-bener luar biasa. Eits, tapi kehebatan itu nggak cuma ada di satu sisi. Kiper Indonesia, Emil Audero, juga pamer kelas. Dia melakukan satu penyelamatan gemilang banget pas situasi 1-1. Ini bukti kalau talenta kelas atas tuh ada di kedua ujung lapangan. Jadi, apa dong yang bisa kita simpulkan dari semua ini? Nah, ini membawa kita ke kesimpulan akhir. Sebuah kekalahan yang menjanjikan. Yuk kita lihat kenapa hasil ini justru ngasih harapan besar buat masa depan. Jadi, pelajaran berharganya apa aja? Pertama, timnas kita membuktikan kalau mereka bisa mendominasi penguasaan bola, bahkan melawan tim sekelas Eropa. Kedua, mereka bukan cuma pegang bola doang, tapi juga sukses menciptakan banyak peluang emas. Ketiga, mentalnya itu loh, semangatnya nggak pernah padam sampai peluit akhir dibunyikan. Dan yang paling keren, mereka dapat pengakuan dan rasa hormat dari lawan. Nah, ini dia intinya. Papan skor itu nggak pernah menceritakan keseluruhan cerita. Meskipun di atas kertas ini adalah sebuah kekalahan, tapi kalau kita lihat dari sisi permainan, mentalitas, dan prospek ke depan, ini adalah sebuah kemenangan besar. Jadi aku mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat dipikirin. Apakah performa malam itu bukan lagi sebuah kejutan, tapi udah jadi standar baru untuk tim Garuda? Cuma waktu yang bisa menjawabnya. Tapi yang jelas, masa depan kelihatannya cerah banget. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.